Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggar Kaila dari Akuntansi A Universitas Yarsi 2019. Saya akan menjelaskan uji asumsi klasik data Premier uji normalitas. Di sini saya akan menjelaskan dulu uji SPSS untuk data Premier. Di sini yang pertama ada statistik deskriptif, ada kedua uji kualitas data, uji validalitas, dan uji reliabilitas. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Yang keempat ada uji regresi linier berganda. Yang kelima ada uji hipotesis, uji T, dan uji F. Yang keenam yang terakhir uji koefisien determinasi. Uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas yaitu grafik histogram. Yang kedua ada grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Ketiga ada uji one sample Kolmogorov Smirnov. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual distribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik. Grafik histogram. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram ini, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting dan residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Metode yang dihandal dengan melihat grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Analisis statistik. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujian untuk lebih sederhana, pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas dari Kolmogorov-Smirnov Z statistik atau sigma-tail. Jika sigma-tail kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Jika nilai sigma-tail lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi distribusi normal. Mari kita buka SPSS-nya. Berikut ini adalah data yang kita gunakan. Di sini ada semua jawaban dari responden dan juga di sini sudah ada total B dan juga total M. Bagaimana cara membuat total dari responden X, Y, atau W? Caranya kita akan membuat ya totalnya transform compute variable. Di sini target variabel kita ganti menjadi total W. Di sini harus caps lock tanpa ada spasi. Di function group kita klik all,
Dan function and special variable kita klik zoom. Nah, di sini kita ganti semua menjadi W01 sampai dengan W07. Pilih W01, masukin, dan jangan lupa diberi koma. Selanjutnya juga sama seperti sebelumnya. Koma, dan masukin W03. Koma lagi, masukin W04. Dan yang terakhir W07. Sudah semuanya, kita klik OK. Nah, di sini ada total W. Ya, betul, di setelah W07 ada total W. Berikutnya kita ke variabel view. Total W-nya ini scale. Nah, di label ini kita akan ganti total W menjadi prestasi, spasi, praktikum, spasi, aplikasi, spasi, software, SPSS. Setelah dirubah semuanya, di sini juga measure-nya scale. Setelah itu kita menguji normalitas dengan cara kita ke data view, analyze, kita cari regression, analyze regression, mana ya? Nih dia. Kita klik linear. Di dependennya ada prestasi praktikum. Yang mana Y kita masukin. Dan di independennya itu ada X1 kemandirian berprestasi atau X2 motivasi berprestasi. Plotsnya histogram dan normal probability plot. Continue. Dan di save ini kita klik residual. Di sini kita klik under standardized. Continue. Oke. Nah, ini dia hasil output, ada data histogram dan juga ada normal PP plot. Namun sebelumnya kita akan menguji yang one sample KS. Buka SPSS. Sudah di data view. Klik analyze. Klik non-parametric test. Klik legacy dialog. Terus one sample S. Masukin data unstandardnya. Ini datanya kita masukin. Ini ya normal ya. Klik OK. Nah, udah selesai. Yang pertama kita akan bahas histogramnya dulu. Di sini terlihat bahwa semua batangnya masuk ke dalam garis dan terlihat secara kasat mata, itu arti normal. Sedangkan kita balik ke PPT. Nah,
Yang ini tidak normal karena moderate positive skewness-nya itu lebih condong ke kiri dan substantial positive skewness-nya itu lebih tinggi dan juga condong ke kiri. Nah, di sini ada severe sama dia tidak normal juga karena condong. Di sini ada moderate negative skewness. Lawan dari moderate positive skewness, dia condong ke kanan. Dan substansi negative skewness, dia juga lawanan dari substansial positive skewness, yaitu panjang namun condong ke kanan. Sama seperti severe negative skewness, dia lawan dari severe positive skewness. Nah, selanjutnya di sini ada contoh grafik histogram. Ada 3 gambar. Gambar pertama terlihat tidak normal karena condong ke kiri. Gambar kedua tidak normal juga karena condong ke kiri. Namun, gambar ketiga terlihat normal. Namun ternyata dari ketiga gambar ini, diagram batangnya terakhirnya tidak termasuk ke dalam garis, yang berarti tidak normal. Nih, yang pertama ini tidak termasuk dalam garis batang terakhirnya, dan yang ini juga tidak termasuk dalam garis. Yang ketiga pun sama, tidak termasuk dalam garis, yang berarti mereka semua tidak normal. Kita balik lagi ke hasil output. Nah, kalau ini termasuk normal karena termasuk dalam garis semua. Selanjutnya, PP plot juga terlihat normal karena di sini kita lihat PPT. Di sini dijelaskan jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sembunyi akan mengikuti garis diagonalnya. Nih, seharusnya garis lurus ya. Buka lagi, kita lihat contohnya. Di sini terlihat kasat mata bahwa ini hampir lurus dengan garis diagonalnya. Hampir lurus, tidak yang kayak tadi. Kita lihat lagi. Nah, ini contoh yang tidak normal. Di sini terlihat bahwa tidak normal. Jarak antar garis diagonalnya dengan titik diagonalnya jauh. Dan terputus juga. Di sini ada terputus. Selanjutnya juga ini dari awal juga sudah berbeda. Kemudian ada juga yang terputus dan juga ada yang jaraknya jauh. Itu semua dinyatakan tidak normal. Ini tidak lurus dan di sini ada yang terputus. Kita balik lagi ke hasil output. Nah, mungkin di data histogram dan PP plot itu belum termasuk ke dalam akurat. Nah, ini semua itu belum termasuk ke dalam akurat untuk menentukan normal atau tidaknya. Nah, untuk menentukan normal atau tidaknya lebih akurat, itu bisa dilihat dari one sample test. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita bisa lihat dari seek to tail-nya. Nih, di sini seek to tail-nya. Hasilnya itu ada 0,463. Kita buka PPT. Di sini ada jika nilai kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terbukti normal. Dan di sini jika nilai seek to tail-nya lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresasi distribusi normal. Kita balik lagi ke hasil outputnya. Nah, tadi kan jumlah seek to tail-nya itu ada 0,74. Itu artinya lebih dari 0,0,5. Dan jika lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal dinyatakan normal. Yang seperti tadi, ini sudah hasil akurat dinyatakan normal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.